Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi ketemu saya dengan Chandra ya di Zoom VIP meeting tanggal 7 Februari 2022 ya. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu, minggu lalu nggak ada Zoom karena minggu lalu malam Imlek. Cuman saya lupa kasih tahu ya. Saya sama tim lupa kasih tahu di grup gitu ya. Nah, malam hari ini seperti biasa kita akan bahas IHSG dulu ya. Kita akan bahas IHSG dulu. Nah, hari ini IHSG breakout di level tertinggi yang sebelumnya 6754 ya. Breakout hari ini naik 1%, ditutup di 6.806 ya, 6.806 dan ini sekaligus menjadi indikasi yang baik ya buat IHSG kita selama kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Ingat ya, kurang lebih selama 1 bulan ke depan. Memang di pertemuan 2 minggu yang lalu saya sempat bilang bahwa view saya tuh di minggu ketiga Februari itu IHSG akan sentuh level harga 7 ribuan ya. Nah, cuman kalau saya lihat lagi paling mentok paling lama itu di minggu ketiga bulan Maret. Artinya setelah itu ataupun anggap aja kasarnya akhir Maret gitu ya. Berarti masuk bulan April itu waktunya IHSG mulai koreksi. Ya, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin karena koreksinya IHSG ini prediksi saya akan cukup lumayan ya, akan cukup lumayan. Lumayan ini kurang lebih sekitar kalau ngomongin persentase ya. Kalau ngomongin persentase itu sekitar 5%. Ya, artinya kalau dari level harga 7.000 aja 5%-nya berarti balik lagi ke 6.700 ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mulai bulan ya kasarnya aja April gitu ya. Meskipun view saya itu mulai minggu ketiga, masuk minggu keempat Maret itu udah waktunya udah harus koreksi gitu ya. Gitu. Nah, sampai saat ini atau bahkan hari ini tadi ya, saham-saham perbankan, terutama Bank BRI, itu dibeli sama asing. Terakhir saya cek itu 1 triliun lebih. Itu cuman di BBRI aja. Ya, cuman di BBRI aja. Jadi asing segitu percayanya dengan kondisi ekonomi kita ya, meskipun dengan adanya Omikron yang semakin naik, tapi asing masih tetap percaya bahwa saham BBRI itu masih bisa ada potensi untuk lanjut naik, gitu ya. Nah, mungkin di 2 minggu yang lalu sempat kita bahas juga BBCA ya. Ini BBCA saya bilang kalau misalnya dia bisa breakout di garis merah ini itu ataupun kuat di atas garis merah ini, potensi lanjut naik ke atas ya atau mengarah ke 8275. Nah, terus BBRI breakout level ini ya 4310 masih bisa lanjut naik sampai 4450. Bahkan kalau misalkan apa namanya
udah pernah ngikut Zoom apa bukan ikut udah pernah ya. Kalau sering ikut Zoom saya yang sebelum-sebelumnya ya, di tahun 2021 lah ya. Itu saya punya view BBRI itu di tahun 2022 ini itu bisa ke 5.200 sampai 5.600. Ya. Ya harusnya sih bisa tercapai harusnya. Cuman ya kita lihat aja akan tercapai atau enggak. Terus BMRI-nya kita coba lihat ya, BMRI kuat di atas 7325, dia akan akan lanjut naik ya. Perkiraannya untuk Bank Mandiri itu sampai dengan di tahun 2022 ini Mandiri itu bisa sentuh 10.000 ya. Terus untuk BBNI yang terakhir, Big Bang yang terakhir ya, lewat garis ini yang merah dia ada potensi menguji resisten yang di sini ya 7575. Nah, di BBNI pun saya sempat bilang ada potensi BBNI tahun ini bisa ke 8.200 minimal gitu. Ya, jadi dengan adanya IHSG yang all time high, ini otomatis membuka peluang untuk saham-saham pada lanjut naik. Ya. Nah, sebelum masuk ke sektor apa nih yang menarik, kita bahas saham yang kita beli dulu. Pertama, tadi itu kita jualan MPPA ya. Kita jualan MPPA, itu ceritanya begini. Nah, di sini ini tuh sempat nyentuh harga 360 ya, yang sebelumnya target saya tuh 330, naikin 350, naikin 360 gitu, dan terakhir tuh dari 360 saya langsung naikin ke 380 dan rencananya ke 400. Cuman ternyata arahnya tuh 364 disentuh di sini ya, candle merah, terus akhirnya turun. Nah, pada saat turun ini karena hari ini naiknya udah cukup tinggi ya. Naiknya udah cukup tinggi, sekitar berapa? 15%. Ya, 15%, dan dia nggak berhasil ditutup di arah. Saya saranin untuk jual dulu. Seperti itu. Ada potensi buat masuk lagi? Ada potensi, cuman saya masih lihat dulu. Kenapa? Karena ini ada yang cukup lumayan ya, lumayan atau kita suka sebutnya divergence ya, gitu. Nah, ya. Jadi puncak stokastik ini menurun, tapi tinggi dari induknya, chart aslinya tuh naik gitu. Ya, jadi ini ada potensi bikin divergence. Nah, ini yang jadi kekhawatiran saya, besok naik atau enggak gitu. Nah, jadi supaya mengamankan akhirnya kita jual dulu. Ya, jual dulu. Nanti kalau misalnya ternyata lanjut naik ya kita masuk lagi, kalau ternyata koreksi kita bisa masuk lagi juga di harga yang lebih murah. Seperti itu ya. Ya, ini di time frame yang kecilnya juga sama ya. Saya udah turunin ke beberapa time frame. Modelnya hampir sama kurang lebih gitu. Jadi, makanya MPPA kita lepas dulu. Ya, begitu pula dengan MLPL. Ya, kalau misalnya kita lihat chartnya kurang lebih hampir mirip ya. Kurang lebih hampir mirip. Ada satu candle besar udah gitu merah dan berikutnya merah lagi gitu. Ya, ini juga sama. Secara apa namanya? Divergence ini bikin divergence. Gitu. Ya, jadi harus agak hati-hati. Makanya kita jual dulu gitu ya. Terus kita punya
AGRS. Ya, ini kita punya AGRS. Sebenarnya tuh waktu itu si AGRS ini memang mau gerak ya, tapi ternyata batal gerak. Malah BEVIC yang kita jual malah yang sekarang jadi bergerak. Nah, AGRS ini kalau misalnya besok ternyata dia nggak bisa hijau atau breakout dari high beberapa hari ini ya di 169 ya di 169 ini ada potensi dia akan kena cut loss kita ya, artinya dia nggak bisa keluar dari pola ini ya. Ini polanya adalah penan ya, kalau yang kecil ambil yang kecil ya, penan ya, nggak bisa keluar dari pola itu, artinya ya mungkin antara dia masih mau sideways atau dia masih mau koreksi lagi gitu, jadi kemungkinan akan kena cut loss ya. Malah BEVIC yang kemarin kita tukar itu malah sempat naik ya sampai high-nya di 178. Ini juga sama ya. Kalau besok nggak bisa naik, ya ada potensi untuk koreksi. Nah, cuman kalau kita lihat, saya lihat dari sisi stokastik, ya ini harusnya dia koreksi dulu atau sideways dulu ya besok. Gitu. Ya, jadi beberapa bank-bank kecil yang waktu 2 minggu lalu saya sempat bilang, di mana IHSG menuju ke 7 ribuan, ya, saham yang patut kita lirik itu adalah saham-saham yang sudah turun dalam, ya, terutama bank-bank kecil, ya, bank-bank yang kecil, termasuk ada BBYB, ya, waktu itu juga saya sempat bilang ya, BBYB, terus ada konstruksi dan properti. Oke, terus berikutnya adalah Bapak. Bapak ini target awal 110, udah sempat di breakout, volume tinggi, cuman dibanting lagi ya. Nah, ini kalau besok dia ternyata candlenya merah, sorry, bukan candlenya merah. Ya kalau dia nggak bisa nguji lagi ke 110-nya gitu, itu ada potensi kita akan jual dulu. Artinya kemungkinan besar dia masih akan sideways. Ya, masih akan sideways. Tapi saya lebih percaya bahwa besok itu harusnya Bapak ini jalan lagi ya. Bahkan mungkin akan melewati titik tertinggi di 129. Ya, target saya tuh finalnya sementara di 160. Gitu ya, harusnya kena 160 tuh ada turunan yang cukup signifikan dari Bapak. Gitu ya. Nah, terus saham lagi yang lainnya kita punya ABA. Ya, ABA ini tadi udah sempat break high yang beberapa hari ini ya di 354, cuman candlenya merah. Nah, ini kemungkinan akan sideways ya. Sideways-nya sampai range 320-an. Nah, nanti ini kita akan pantau apakah sideways-nya akan lama atau enggak. Kalau lama kemungkinan kita akan jual ya, akan tukar dengan yang lain. Ya, tukarnya apa? Saya udah punya beberapa listnya, gitu. Cuman nggak akan saya share di sini. Terus berikutnya ada Crush.
Nah, Crush ini view saya juga masih cukup oke, ya. Kalau misalkan besok masih bisa naik, gitu ya. Kalau besok masih bisa naik dengan breakout level high yang di sini di 386. Sebenarnya kemarin rekomen masuk itu dengan harapan dia bisa breakout. Ternyata udah sentuh di sini 386, turun lagi dia. Gitu. Nah, ini kalau keras bisa breakout 386, target saya sih kan 400 ya. Cuman harusnya maksimal di 410. Gitu. Ya, harusnya 414, sorry. Maksimal di sini harusnya. Seperti itu. Ya, itu untuk keras. Ya, jadi pembahasan untuk saham-saham yang kita beli udah selesai. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai sektor apa aja sih yang akan menjadi pokoknya akan menjadi sektor apa aja yang menarik, ya, sektor apa aja yang menarik. Yang pertama itu datang dari sektor banking. Ya, sektor banking ini akan jadi yang menarik pada saat IHSG menuju ke 7.200 ya, atau 7.000-an gitu ya. Sektor banking yang menarik. Ya. Banknya apa aja? Ya, pastinya bank besar. Ya, cuman kalau kita mau masuk ke bank besar ya jangan mengharapkan profitnya bisa puluhan persen dalam waktu singkat gitu ya. Jadi kebanyakan bisa portonya bisa kita blended gitu ya. Bank besar ada, bank kecil juga ada. Nah, bank besar tadi udah dibahas ya, ada BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Untuk bank kecilnya ada BABP. Sama seperti view saya yang waktu 2 minggu lalu ya, saya bilang BABP ini harusnya akan jadi menarik kalau misalnya IHSG bisa breakout ATH dan on the way ke 7.000-an ya BABP. Nah, cuman saya belum masuk di VIP. Kenapa? Karena ini beberapa hari ini setelah kenaikan tinggi yang di sini ya. Nah, kenaikan tinggi yang di sini itu beberapa hari ini dia setback gitu. Tapi kalau besok masuk ya besok masuk. Kalau besok breakout ya ada kemungkinan kita akan masuk. Targetnya ke 240-an ya. Ini otomatis akan berpotensi membentuk pola inverted head and shoulder ya. Selain BABP itu ada BGTG. Ya ini juga sama ya. Ini potensinya nih dia sideways ya, sideways dulu potensinya. Cuman ini menarik ya, BGTG, terus ada apa lagi? Ada ya bank-bank kecil lah hampir semua ya. AGRS, BVIK gitu ya, BKSW. Ini juga sama. Terus Amar, ya kita sempat trading di Amar. Kemarin jual di sini. Meskipun hari ini naik cukup tinggi gitu ya. Tapi ya kalau ngomong di story di sini dia arah harusnya tuh candle-nya merah. Cuman ini candle-nya nggak merah gitu ya. Tapi ada potensi candle keduanya tetap turun ke bawah, nutup gap. Ada potensi. Ya, ya kita harus lihat dulu besok respon marketnya akan seperti apa. Cuman kalau ada koreksi, masuk lagi, turun lagi ke area 620 gitu ya, itu akan jadi cukup menarik
gitu ya. Jadi kemungkinan kita akan rotasinya ke bank ya, bank saya lebih suka bank-bank kecil gitu ya, karena yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, fokus untuk di VIP itu adalah profit tiap bulan ya. Sebisa mungkin kita cari profit tiap bulan, meskipun kayak bulan Januari nggak profit ujung-ujungnya ya, sempat minus 5%, jadi plus 5%, ditutup dengan minus 1% gitu ya. Jadi ini akan jadi pantauan juga. Oh, tadi katanya nggak mau dikasih tahu. Sekarang kok dikasih tahu? Nah, ini kan saham yang udah pernah kita masuk. Terus dari sisi sektor yang lain itu ada di sektor infrastruktur. Ya, ini sektor yang berpotensi akan cukup menarik, gitu ya. Kenapa? Karena dia di sini sudah sideways, ya. Di sini sudah sideways. Sini udah sideways. Kalau dia bisa breakout high yang di sini itu akan jadi menarik banget. Artinya kalau sekarang kita cari saham di sektor ini, cari saham yang belum naik banyak, itu kita akan bisa dapat profit yang cukup lumayan, gitu ya. Saham di sektor infra, gitu. Ya, terus sektornya ada apa lagi? Ada IDX Property. Ya, ini juga sama. Ini kemarin kita udah masuk konstruksi, ya. Propertinya kok nggak masuk? Ya sebenarnya kita properti masuk ya, ada Trin, kita sempat masuk Trin. Terus Bapak itu juga properti, ya BKDP itu juga properti gitu. Cuman saya nggak tahu kenapa ini BKDP di suspendnya udah cukup lama ya. Padahal kondisinya kita udah profitnya udah lumayan. Gitu. Ya, ini properti yang belum banyak naiknya gitu ya. Jadi properti konstruksi ini akan jadi saham yang sektor yang menarik gitu ya di tahun 2022. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu belajar bagi yang beragama Buddha gitu ya, belajar tentang Feng Shui dan Shio dan lain-lain ya. Katanya sih kalau di tahun 2022 ini tahun macan air itu yang akan potensi naik tinggi itu adalah properti konstruksi, pelayaran gitu. Ya. Kalau tahun 2020 dan 2021 itu kan tahun logam, makanya metal mining masih naik. Cuman view dari aset manajemen untuk aset manajemen Sukor Sekuritas, dari aset manajemen Sukor gitu ya. Mereka punya view kalau misalkan metal mining itu naik cuman mampu sampai dengan pertengahan tahun ini. Gitu. Nah, harusnya setelah itu ya lanjutnya balik lagi ke properti konstruksi ya. Jadi ini akan jadi tahun yang menarik di 2022 ya untuk beli properti dan konstruksi, dijualnya di tahun depan 2023 gitu. Untuk diinvest ya berarti. Atau kita yang trading ya, kita juga bisa trading di sektor ini. Ya, kemarin kita sempat masuk PSKT. Nah, ya, udah 2 candle begini. Nah, ini tinggal nunggu koreksi buat nunggu koreksi atau retracement buat masuk lagi gitu ya. Ini akan jadi menarik banget ya. WIK-nya sih kalau tadi saya lihat masih cukup oke ya, masih bisa naik ya. Mungkin akan nguji sini dulu 1180. Baru dia koreksi. Ini juga akan jadi menarik banget ya. Jadi jangan
jangan dilupakan ya properti dan konstruksi. Ada koreksi, mungkin kita bisa manfaatkan untuk masuk. Ya. Jagoannya apa? Ya jagoannya sih jagoan saya Waskita sih untuk tahun ini ya. Pertama Waskita, kedua Wika untuk blue chipnya ya. Ketiga PTPP, keempat ADI. Kalau gorengannya apa? Gorengannya ya ACST atau IDPR. Ya, gorengannya ini. Cuman ini dia lagi sideways. Ini IDPR lagi sideways, ACST-nya udah lagi sideways juga, tapi udah lebih kelihatan ACST dibanding IDPR. TOTL-nya udah lebih jelas lagi. TOTL-nya. Ya, jadi itu aja sih untuk saham yang sektor yang menarik untuk dipantau pada saat IHSG mulai mengarah ke 7.000-an seperti itu. Loh, kok cuma dikit? Iya, cuma dikit karena beberapa sektor yang lain saya lihat terutama di sektor batu mining ya. IDX. Oh, sorry. Sektor energi ya. Terutama di sektor energi ini udah cukup ketinggian gitu ya. Udah naiknya udah terusan, udah ketinggian gitu. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci pun ini udah lebih dari target di sini 261,8 gitu. Jadi menurut saya sih agak kurang bijak kalau kita punya porsi yang banyak di sana gitu. Ya, oleh karena itu kayak tadi bumi itu kita jual rugi dulu ya bumi. Nah, karena ada potensi untuk koreksi dulu ke 70-an. Ya, sinilah ya. 71 sampai dengan 73. Gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Toba bagus, Toba bisnisnya batu bara. Ya, ini bagus karena dia ada kerjasama sama Gojek gitu ya. Ya, so far sih masih strong uptrend sih, Bu. Masih strong uptrend. Hari ini candle-nya juga doji ya. Ini kalau misalnya besok rebound, ini menarik sih. Ya, ini bisa 2000. BGTG, BFIX sama BBYB. Oke, BGTG. Ya, BGTG masih sideways di sini. Ya, masih sideways. Kuncinya adalah dia bisa breakout 270. Ini akan jadi kunci awal untuk dia uptrend. Ya, balik lagi uptrend gitu ya atau reversal. Tapi selama dia nggak bisa lewat 270, dia akan bergerak sideways. Nah, sekarang kecenderungannya gimana? Kecenderungannya adalah dia sideways, artinya hari ini hijau candle-nya, besok akan merah, gitu ya. Besok ada potensi merah. Ya mungkin merah 2 hari, 3 hari, baru dia lanjut lagi. Ya, untuk BGTG. Untuk BFIX, ini sama ya. Dia ada rejection di sini, di high-nya 178.
Ini ada potensi sideways juga, tapi kalau ternyata besok dia bisa breakout 178, ini harusnya arahnya itu atau resisten terdekat 195, baru langsung ke 230 gitu. Tapi ini juga sama, akan langsung jadi reversal gitu ya. Akan mulai langsung jadi reversal. Terus kalau BBYB, nah BBYB ini selama dia kuat di atas 2000, ya, selama dia kuat di atas 2000, ini ada potensi untuk nah 2000 tadi sini kalau nggak salah. Nah, ya selama dia kuat di atas 2000, ini ada potensi untuk breakout apa high-nya di 2220. Mengarah kemana? Ya minimal 2400 lah. Ya. Minimal 2400. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baca. Ya, ini baca selama belum bisa lewat garis merah, trennya masih downtrend. Dan ini udah di area garis merah, dekat-dekat garis merah gitu ya. Stokastiknya juga udah di ujung, ya harusnya dia ada koreksi dulu sebentar, baru dia bisa. Kalau memang yang mau naik ya harusnya dia naik, atau dia harusnya breakout lagi gitu. Gitu ya, baca. MCOR. Ini MCOR juga sama ya. Ini harusnya dia sideways dulu, baru nanti dia lanjut lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan sia-siakan ya, jangan disia-siakan momen-momen ini gitu ya. Kenapa? Karena setelah itu, sorry, kenapa jangan disia-siakan? Ya karena yang namanya apa hidup di dunia itu nggak ada yang abadi ya. Jadi nggak ada yang selalu naik terus, nggak ada. Pasti akan ada turunnya gitu. Dan pada saat naik ini ya kita harus memanfaatkan dengan baik gitu. Dan pada saat turun ya kita harus mulai hati-hati gitu. Medco. Ya, Medco ini udah sempat breakout dari apa high-nya di 5 high. Target saya di 550 ya. Breakout, turun, dan langsung naik lagi gitu ya. Nah, ini kemungkinan akan sideways dulu. Ya, kemungkinan akan sideways dulu, apalagi ini udah nutup gap juga. Sorry, ini gapnya di 590. Oh, belum. Bentar lagi nutup gap gitu ya. Bentar lagi nutup gap. Harusnya sih nutup gap dulu bentar, udah gitu dia sideways, baru dia lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin Medco terus mau buat disimpan, ini menarik. Ya. Ada potensi bisa balik lagi ke 700-an. Ya, 780 lah ya, kurang lebih. Kalau disimpan, cuman ya hati-hati aja, karena ini kan sangat fluktuatif ya, dengan pergerakan minyaknya juga gitu ya. Kebetulan minyaknya sih sekarang lagi di 90-an gitu. Ya, harga minyak dunia lagi di sekitar 90-an yang katanya sih bisa balik lagi ke 100-an.
Ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu harga minyak sentuh di 100-an. Ya. Medco itu sempat 1000-an gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ikut balik lagi ke 1000 juga sih Medco. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang menarik buat besok? Yang menarik ada, tapi beresiko ya. Itu forum. Nah, ini lagi di area resisten kuat. Kuat-kuatnya gitu. Chart weekly-nya tuh ya, ini selalu koreksi. Breakdown ini turun dalam. Tapi kalau dia breakout, nah kemana nih? Bisa ke sini. Ya, alias bisa beggar. Cuman ya ini sahamnya nggak terlalu liquid yang pertama. Ya, yang pertama ini saham nggak terlalu liquid. Ya mungkin dengan adanya kompetisi di sekuritas sebelah bisa akan jadi liquid gitu. Cuman kalau kita beli ini udah naik 2 hari ya, naik 2 hari, volume makin turun. Ya kalau beli besok agak spekulatif sih, gitu. Kalau main tabrak aja gitu. Tapi ya kita akan lihat. Ya ini emang masuk dalam pantauan juga sih. Oke, berikutnya ini ada yang nanya SMGR dari Kolex. Ya, SMGR ini, kalau ngomongin SMGR ini kan sebenarnya sektornya masuknya ke dalam sektor basic industri, secara sektoral gitu. Tapi secara logika, SMGR ini dibutuhkan untuk bangun rumah ataupun konstruksi jalan. Ya, nah, yang tadi saya sempat bilang bahwa pada saat IHSG on the way ke 7.000-an, sektor yang menarik salah satunya adalah sektor properti dan konstruksi. Artinya sektor pendukungnya itu akan ikut keseret naiknya, ya. Sorry, bukan sektor pendukungnya, saham-saham pendukungnya akan ikut keseret naiknya, tapi bukan secara sektoral, gitu. Makanya saya nggak bilang sektor basic industri, ya. Nah, jadi kalau ngomongin SMGR ini juga SMGR harusnya akan jadi titik ini udah bisa dibilang 6.500 itu adalah udah confirm jadi support nih. Nah, sekarang tinggal SMGR harus bisa breakout level harga 7.800-an ini. Gitu. Kalau bisa ya dia akan lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau punya barang di 7.950 bisa average down di berapa? Nah, jawabannya tunggu dia ada retracement dulu. Ya, ini kan udah berapa hari naik terus nih. Ya, tunggu dia ada retracement dulu. Udah confirm dia bikin swing low, baru beli. Gitu. Kalau ditanya perkiraannya di berapa? Perkiraannya itu ada di sini. Untuk sementara ya. Untuk sementara ini perkiraannya ada di 6950. Sampai dengan di sini. Saya kasih area ya. 6675. Ini perkiraan. Tapi kalau ternyata dia besok masih naik lagi gitu ya, sampai dengan sekitar 76
75 atau 7,5, ya mungkin koreksi nggak akan turun sampai dalam ini, gitu ya, nggak akan turun sampai segini gitu. Makanya kita nggak bisa, saya nggak bisa langsung kasih harga fixnya di berapa gitu, karena harus dilihat dulu naiknya setinggi apa, baru kita bisa cek ada potensi koreksinya sedalam apa. Gitu. Kalau lihat sekarang, ya saya jawab yang sekarang tadi ya. Jadi kalau misalnya besok ternyata koreksi, ya beberapa hari koreksi, ya ini area masuknya di sini. Tapi kalau besoknya naik-naik terus, area ini bisa jadi nggak valid. Gitu. Ya. Makanya kalau saya lebih suka ngasih harganya langsung. Pada saat market jalan, saya langsung kasih rekomendasi gitu, bukan yang eh, apa, oh belinya di sini. Karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Alex. Oke, Kras kebetulan ada di Porto VIP kita ya. View kita itu kalau tadi udah dibahas, kalau udah breakout, sorry kalau bisa breakout 386 itu on the way ke 400 sampai dengan 414. Nah, nanti lewat dari 414 ada potensi ke 448 baru ke 474. Ini yang paling kuat resistennya, 474. Gitu. Terus SMBR. SMBR bukan? Oh ya, SMBR. Nah, SMBR ini juga cukup menarik ya. Apalagi bisa breakout high-nya di 605, ini on the way ke 650. Ya, bisa sampai 650. Menarik SMBR, betul aja. Terus DSNG-nya, nah DSNG ini lagi sideways ya, lagi sideways. Range-nya cukup lebar. Ini kan ada inside bar-nya di sini. Nah, lagi sideways di range ini. Kalau dia bisa kuat di atas 600, baru dia akan lanjut naik. Ya, targetnya ke sini. 690. Menarik sih. CPO juga menarik, tapi CPO paling cuma buat pendek ya. Ini kayak LSIP ya. Hari ini breakout dari inside bar, volumenya lumayan. Ini besok masih ada potensi naik. Gitu. Terus Ali juga sama. Ya, CPO menarik sih. Ini dia lagi sideways, breakout ini dia lanjut naik lagi. BWPT yang jadi pantauan saya sama LSIP sebenarnya. Sorry, satu lagi PAM. Itu juga pantauan. Yang tadi sebenarnya udah cukup oke nih, breakout 730. Cuman sayang crossingannya kurang bagus. Kalau besok dia nggak bisa balik arah, agak rawan. Tapi kalau besok bisa balik arah, itu menarik. Wifi. Wifi ini lumayan oke ya, udah di trace hari ini candle hijau tapi volumenya kecil, jadi masih belum terlalu kelihatan ini candle hijau ini apakah akan jadi titik balik atau reversal atau cuman ngijauin aja gitu. Ya karena volumenya kecil banget. Ya. Kalaupun dia bisa breakout naiknya sampai 775 ya. Level breakoutnya di sini. Di 650 ya, 650. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oh, kita punya PKPK juga ya, sorry, lupa bahas. Nah, PKPK tuh kemarin rekomendasi adalah buy peak 214. Hari ini udah di breakout tapi candle-nya merah. Ya. Nah, ini paling nunggu paling paling lama nunggu 2 hari sih. Harusnya nggak nyampe 2 hari lagi itu udah kelihatan ini akan arahnya akan kemana, akan naik atau akan turun. Jadi nasibnya PKPK akan diputuskan maksimal 2 hari lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya ringkas ya, IHSG ada potensi menuju ke 7 ribuan ya. Targetnya masih sama di minggu ketiga bulan Februari. Tapi ada potensi untuk setelah naik sampai 7 ribuan, kemungkinan akan sideways di atas ya, di atas 7 ribuan gitu. Itu kurang lebih sampai maksimal di Maret minggu ketiga. Lewat dari itu harusnya udah IHS udah mulai koreksi. Ya. Saham-sahamnya sektornya apa aja? Sektor finance, eh, apa? Properti konstruksi ya. Properti konstruksi, sama saya lupa satu lagi. Sektor kesehatan. Nah, ini akan jadi menarik ya, sektor kesehatan. Dan sektor infrastruktur ya yang terakhir. Tinggal cari saham-sahamnya gitu. Dari sektor-sektor itu sahamnya apa aja nih yang belum naik banyak atau yang sudah turun dalam gitu. Kalau yang udah naik gimana? Ya nggak apa-apa beli gitu, nggak apa-apa. Tapi porsinya agak sedikit dikurangi gitu. Yang belum naik banyak itu yang akan bisa potensi naiknya itu bisa puluhan persen. Gitu. IPTV. IPTV ini harusnya sih besok masih bisa lanjut harusnya. Targetnya yang ke 200. Berapa nih? Nah, 210. Ini tadi pagi saya ada rekomen ya. Siangan lah, agak siangan. Pas dia breakout 155, saya ada rekomen, 158. 158 saya rekomen target 180. Ini harusnya besok udah kena sih. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan,
itu aja ya. Saya cuma mau ngerimain aja saham di sektor energi kalau bisa dikurangin. Apalagi sahamnya udah naik cukup banyak, cukup tinggi gitu ya, kalau bisa dikurangi. Ya, mulai kumpulin dari saham yang ada di sektor properti konstruksi. Gitu. Terutama konstruksinya sih, ya, terutama konstruksinya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan. Thank you, Chandra. Ya, sama-sama.